Halo semuanya, selamat bertemu di dalam pembahasan kali ini. Bapak akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat. Tentunya kalian sudah sering mendengar apa itu hak, kewajiban, bahkan tanggung jawab. Namun kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan hak warga masyarakat? Kalau kalian melihat gambar, ya, itu berhubungan dengan hak seseorang. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan karena merupakan milik seseorang dan tidak bisa diminta atau diambil oleh orang lain karena itu hak mutlak milik orang tersebut. Jadi, hak sebagai masyarakat berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berarti apa yang kita miliki, apa yang menjadi hak kita sebagai warga masyarakat. Itulah hak sebagai masyarakat. Apa saja sih hak sebagai masyarakat? Ya, contoh-contohnya hak sebagai warga masyarakat yang pertama mendapatkan perlindungan hukum. Kita semua sebagai warga masyarakat memiliki hak yang sama, yaitu hak dilindungi oleh hukum. Kemudian, yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama. Semua berhak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Pastinya itu yang kita harapkan bersama, yaitu kita bisa menikmati lingkungan yang bersih. Hak yang keempat adalah hidup tenang dan damai. Hidup tenang dan damai pastinya didambakan oleh semua orang dan itu menjadi hak kita sebagai warga masyarakat. Hak yang kelima adalah bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Jadi anak-anak, setiap warga negara bebas memilih, memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Kemudian yang keenam adalah hak untuk berpendapat dan berorganisasi. Setiap orang tentunya memiliki hak yang sama untuk berpendapat atau menyampaikan apa yang menjadi pikirannya. Yang penting sopan dan menghargai orang lain. Dan memiliki hak yang sama juga untuk masuk dalam organisasi tertentu. Kemudian, hak yang ketujuh adalah mengembangkan kebudayaan setiap daerah. Itu menjadi hak kita sebagai warga masyarakat. Jika ada kebudayaan di lingkungan kita, di daerah kita, kita memiliki hak untuk mengembangkan kebudayaan tersebut. Sekarang anak-anak, kita membahas tentang kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban sebagai warga masyarakat? Tentunya kalian masih ingat, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita hubungkan sebagai kewajiban sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Berarti kewajiban di dalam masyarakat berarti sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat. Apa saja contoh kewajiban sebagai masyarakat? Contohnya yang pertama adalah mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat.
Supaya tercipta lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, maka kita harus berkewajiban untuk mematuhi setiap peraturan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Kalau kita ingin hidup damai di dalam masyarakat, maka setiap dari kita harus mampu menjaga ketenangan dan ketertiban. Kemudian yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Setiap ada acara di dalam masyarakat, kegiatan-kegiatan tertentu, kita bisa mengikutinya. Kewajiban yang keempat, contohnya adalah membantu tetangga yang terkena musibah. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, supaya tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Itu adalah contoh kewajiban sebagai masyarakat. Nah, sekarang kita membahas tentang tanggung jawab terhadap masyarakat. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap masyarakat? Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan tanpa paksaan. Jadi ada kesadaran kalau kita berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri juga berarti sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi orang yang bertanggung jawab itu mampu menanggung segala akibat karena perbuatannya. Jadi tanggung jawab terhadap masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, ada ciri-ciri orang yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang di dalam masyarakat. Apa yang menjadi haknya diterima, tetapi sebelum memperoleh hak, berarti dia harus melaksanakan kewajibannya di dalam masyarakat. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu mau menerima resiko dan menanggung segala sesuatu akibat dari perbuatannya. Orang yang bertanggung jawab mampu dan mau dan berani mengambil resiko dan menanggung segala sesuatu akibat dari apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, memperhitungkan segala sesuatu yang akan dilakukan supaya tidak memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Anak-anak, orang yang bertanggung jawab berarti dia mampu memperhitungkan apa yang dia lakukan itu kira-kira baik nggak untuk orang lain. Kalau baik maka dia lakukan. Kalau berdampak buruk maka tidak akan dia lakukan. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, contoh sikap tanggung jawab. Nah, ini ada suatu kisah yang menceritakan kisah Pak Agus, seseorang yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Begini ceritanya anak-anak. Pada hari Minggu, Pak Agus berencana pergi berlibur bersama keluarganya. Di hari yang sama, warga di tempat tinggal Pak Agus mengadakan kerja bakti. Sebagai warga masyarakat yang baik, Pak Agus memutuskan untuk menunda liburnya bersama keluarganya karena harus mengikuti kerja bakti. Nah, kalian bisa melihat dari apa yang dilakukan Pak Agus. Sebenarnya dia sudah berencana untuk liburan, tetapi dia memilih untuk kerja bakti karena di lingkungannya ada kerja bakti. Ini menunjukkan Pak Agus ini orang yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ada juga contoh sikap yang tidak bertanggung jawab. Ada kisah juga nih, kisahnya Pak Johan. Rumah Pak Johan tidak memiliki tempat pembuangan sampah di depan rumahnya.
Sampah dari dalam rumah diletakkan begitu saja dan ditumpuk di depan pagar rumahnya. Akibatnya, banyak lalat berdatangan dan sampah itu mengeluarkan bau tidak sedap. Banyak warga mengeluhkan kondisi itu. Mendengar keluhan warga, Pak Johan malah membakar sampah miliknya. Asap pembakaran justru semakin mencemari udara di lingkungan tempat tinggal Pak Johan. Anak-anak, kalian bisa membandingkan kisah Pak Agus dengan Pak Johan. Pak Johan ini sudah membuang sampah dengan tidak benar, ya, ditegur warga, bukan malah mengambil sampah-sampah tersebut untuk dibuang, tetapi malah membakarnya sehingga menambah polusi udara atau bau yang tidak enak di lingkungannya. Ini contoh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, orang yang bertanggung jawab berarti berani mengakui kesalahan, berani menanggung akibat dari tindakannya, seharusnya dia membersihkan. Tetapi Pak Johan ini tidak membersihkannya. Berarti contoh tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya, anak-anak, itu pembahasan Bapak tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Kita harus melaksanakan hak kewajiban secara seimbang dan belajar menjadi orang yang bertanggung jawab, khususnya di masyarakat tempat kita tinggal. Nah, setelah penjelasan ini, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian kerjakan di buku latihan tematik. Yang pertama, tuliskan kewajibanmu yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan hak di bawah ini. 1. Menghirup udara bersih. 2. Dihormati oleh tetangga. 3. Memiliki teman di lingkungan rumah. 4. Menyampaikan pendapat. Kalau kamu mendapatkan hak ini, berarti kewajibanmu apa? Silakan kamu tulis. Kemudian, yang kedua, tuliskan hak yang kamu peroleh setelah melakukan kewajiban di bawah ini. Membuang sampah di tempat sampah, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Jadi hakmu apa ketika kamu sudah melakukan kewajiban ini? Silakan kalian tulis di buku tematik kalian. Yang pertanyaan yang ketiga, Bapak Sudirja terpilih sebagai ketua RW. Apa tanggung jawab Bapak Sudirja sebagai ketua RW? Itu ketiga pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih.